Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan bangun datar. Nah, syarat dua bangun datar kongruen, ya, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi kalau bangun itu ukuran dan bentuknya sama persis, ya, maka dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau dikatakan poligon, ya, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Nah, perhatikan dua bangun datar ini adalah bangun datar trapesium. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, yang dimaksud dengan sisi yang bersesuaian ini yang sehadap, ya, AB dengan JK ini yang bersesuaian, ya. Sudut-sudut yang bersesuaian berarti sudut yang seletak, ya. Jadi sudut A dengan sudut C, gitu ya. Sudut D dengan sudut M. Nah, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian ini harus sama besar. Jadi sudut A dengan sudut D ini harus sama besar, ya. Sudut B dengan sudut K harus sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga harus memiliki panjang yang sama. Misalnya AB dengan JK, ya. BC dengan KL, ML dengan CD, AD dengan CM, ya. DA dan atau MJ, ya, ini memiliki panjang sisi yang sama. Jadi yang bersesuaian ini harus panjang sisinya sama semua, ya. Jadi AB harus sama dengan CK, gitu ya, panjang sisinya harus sama. AD panjang sisinya harus sama dengan CM. Kalau sisi yang bersesuaian ini memiliki panjang yang sama, ya, maka bangun ABCD dan JKLM, ya, jika memenuhi kedua syarat di atas, yaitu syarat pertama sudut yang bersesuaian ini memiliki besar yang sama, dan syarat yang kedua sisi yang bersesuaian dan memiliki panjang yang sama, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen, dan dinotasikan dengan ABCD. Nah, sama dengan, data sama dengan ada garis melengkung seperti ini, JKLM. Jadi kalau ada simbol seperti ini atau notasi seperti ini, maka dikatakan bangun ABCD ini kongruen dengan bangun JKLM, ya. Nah, jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, nah, tidak memenuhi kedua syarat ini artinya sudut yang bersesuaian memiliki besar yang tidak sama, berbeda, atau panjang yang bersesuaian panjangnya berbeda, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen, dan dinotasikan dengan, nah, tinggal kita coret aja tanda kongruen seperti ini, ya. Paham, ya? Lanjut. Contoh, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Ini sudah pasti kongruen, ya. Nah, ABCD PQRS ini adalah kedua bangun yang kongruen, ya. Jadi sudah pasti kongruen karena menurut soal ini adalah bangun yang kongruen. Nah, yang pertama, jika panjang sisi AB sama dengan 40, BC 21 cm, ya, RS 16 cm, PS 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan PR. Yang kedua, jika sudut A 60, ya, di sini 60, kemudian sudut B 40 derajat, dan di sini 40 derajat, berapakah sudut R dan sudut S, ya. Selanjutnya, ini besar sudut A ditulis dengan ini, ya, seperti yang sudah kamu kenal di kelas 7 dan kelas 8, ya. Lanjut. Nah, untuk menjawab persoalan di atas, maka biar kalian bisa mengetahui letak sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian yang seletak, bangun PQRS ini kita putar dulu, ya. Jadi seperti ini setelah kita putar. Jadi ini diputar hasilnya seperti ini, ya.
Nah, kalau sudah kita putar, maka kita bisa mengetahui letak sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian, ya. Nah, di sini sisi yang bersesuaian yang pertama, kita jawab soalan yang pertama, ya. Nah, yang pertama ini sisi AB, ya. Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, pada bangun kongruen sisi yang bersesuaian ini pasti besarnya atau panjangnya sama. Ya, maka di sini panjang PQ besarnya adalah 40 cm. Ya, jadi kalau AB-nya 40 maka PQ-nya juga pasti 40 cm. Selanjutnya AD. Ya, AD ini sama dengan sisi yang bersesuaian AD dengan PS. Nah, pasti panjangnya juga sama. PS panjangnya berapa di sini? 15 cm. Maka AD panjangnya juga 15 cm. Jadi AD sama dengan PS, panjangnya sama-sama 15 cm, gitu ya. Selanjutnya DC. DC, mana DC? Nah, ini DC. DC ini bersesuaian dengan RS. Ini RS ya. Nah, RS-nya panjangnya 16 cm. Jadi DC juga panjangnya 16 cm. Paham ya? Selanjutnya apa ini selanjutnya? QR. Nah, QR yang ini. QR ya. Ini bersesuaian dengan BC. Maka panjangnya QR ini pasti 21 karena panjang sisinya pasti sama, ya. Jadi bisa kita tulis pada gambar, ya, bahwa AD ini panjangnya 15 cm, ya. Kemudian DC ini 16 cm dan apalagi QR 21, mana QR yang di sini ya, pasti sama dengan ini, QR-nya 21 cm dan PQ-nya 40 cm. Gampang ya untuk menentukan sisi yang saling bersesuaian. Nah, selanjutnya kita jawab persoalan yang B yang mengenai sudut A 60 derajat. Di sini tak kasih catatan dulu bahwa sudut A ini besarnya 60 derajat dan sudut B ini besarnya adalah 40 derajat. Sudut B besarnya adalah 40 derajat. Nah, letak sudut yang saling bersesuaian ya bisa kita lihat ya. Ini kita ubah dulu warnanya biar kelihatan. Nah, kita jawab dulu persoalan yang B. Di sini sudut berapakah besar dari sudut R? Yang ditanyakan sudut R mana? Sudut R yang ini ya. Besar sudut R. Nah, perhatikan ya. Ini untuk mencari sudut R kita ingat pelajaran kelas 7 ya tentang sudut ya. Nah, sudut R dengan sudut Q ini saling berpelurus ya, atau letaknya sahadap. Nah, ini sudut R dengan sudut Q. Kalau kita buat seperti ini, sudut R ditambah sudut Q ini besarnya adalah 180 derajat ya. Sudut R sudut Q di sini kan seletak dengan sudut B ya. Sudut Q ini seletak dengan sudut B, jadi besarnya pasti sama, yaitu berapa besar sudut B atau sudut Q? Itu 40 derajat. Besarnya adalah 40 derajat. Maka di sini pembentukan sudut R ditambah sudut Q-nya 40 derajat. Nah, sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut R sama dengan 180 derajat. Nah, dikurangi 40 derajat. Kita lakukan pemindahan positif negatif ya, sehingga ketemu sudut R-nya adalah 140 derajat. Gampang ya. Nah, di
sudut Q dengan sudut R ini kenapa kok bisa dijumlahkan hasilnya 180 derajat? Ini kalau tak seperti ini ya. Nah, ini kita sedikit. Nah, ini adalah Q ya, sudut Q, yang ini adalah sudut R ya. Jadi mereka saling berlurus, sehingga kalau saling berlurus, kalau di total hasilnya adalah 180 derajat. Ini sejajar ya, ini adalah sejajar. Kalau trapesium itu kan sejajar. Nah, kalau sejajar maka sudutnya akan membentuk garis berlurus ya, sudut yang sehadap gitu ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke selanjutnya, kita tentukan sudut S. Sudut S yang ini ya. Nah, sudut S. Nah, sudut S ini berlurus dengan ini ya, tak kasih lurus lagi seperti ini, seperti ini. Nah, ini kayak gini kan ya. Ini kalau tak garis seperti ini, maka ketemu yang ini, bentuk ini yang di atas itu adalah sudut S. Ini adalah sudut S. Kemudian yang menjong ini adalah sudut P. Ini kan seperti ini. Ini adalah sudut P. Mereka saling berlurus. Ya, kalau berlurus berarti sudut S ditambah sudut P, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut P ini seletak dengan sudut A ya. Nah, sudut P sama dengan sudut A ya, karena kongruen, sudutnya sama ya, besarnya 60 derajat ya, sehingga di sini sudut S ditambah sudut P 60 derajat sama dengan 180 derajat ya. Sudut S sama dengan 180 derajat. Nah, 60 kita pindah positif sehingga ketemu sudut S sama dengan 120 derajat ya. Jadi sudut S ditambah sudut P hasilnya adalah 180 derajat, sehingga kita bisa ketemu sudut S nya besarnya adalah 120 derajat. Bisa dipahami ya tentang kongruen. Jadi pada intinya kongruen itu bentuk dan ukuran bangunnya sama persis ya, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Jadi bentuknya sama, ukurannya juga sama, itu adalah kongruen. Lanjut, kekongruenan dua segitiga ya. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen ya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sama ya dengan yang tadi ya. Jadi pada intinya sisi-sisi yang bersesuaian ya dan sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar ya, maka dikatakan kedua segitiga ini adalah kongruen itu ya. Jadi sisi yang bersesuaian ya, AB sama panjangnya dengan DE gitu ya, BC sama panjangnya dengan DF ya. Jadi kalau sama panjangnya maka dikatakan kongruen ya, karena sama semua. AB dengan DE, BC dengan DE ya, AC dengan DF. Ini panjang AC dengan panjang DF ini sama. Begitupun juga dengan sudut yang bersesuaian, mereka besar sudutnya harus sama ya. Sudut A dengan sudut D, sudut C dengan sudut F ini harus sama ya. Jika memenuhi syarat tersebut maka segitiga ABC dan segitiga DF dikatakan kongruen dan dinotasikan seperti ini. Paham ya? Tetapi jika tidak memenuhi kedua syarat ini maka mereka bukan kongruen. Nah, notasinya seperti ini. Paham ya? Nah, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasang sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Nah, salah satunya kita menggunakan perbandingan sisi dengan sisi, sisi dengan sisi ya. Jadi kita perbandingan sisi yang bersesuaian ya, sehingga kita sebut dengan sisi itu ya.
yang dibandingkan adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Atau yang kita bandingkan di sini sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian, sehingga dikatakan sisi sudut sisi, gitu ya. Jadi kalau sudah memenuhi ini sudah pasti kedua segitiga ini kongruen, ya. Atau sudut sisi sudut kayak gini ya, kita bandingkan sudut dengan sudut, sisi sudut sudut sisi sudut. Atau yang nomor 4 dikatakan dengan sudut, ya, sudut kemudian sisi, pasti segitiga ini, kedua segitiga ini kongruen, ya. Atau yang kelima itu ada khusus untuk segitiga siku-siku ya, sisi miring dan sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, ya. Lanjut, membuktikan dua segitiga kongruen. Bagaimana cara kita membuktikan? Ya kita pakai metode yang tadi ya, yang ini ya. Nah, cukup kita gunakan kondisi ini aja, ya. Nah, yang pertama, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC dengan EDC ini kongruen, ya. Maka cara membuktikannya, nah di sini kan sudah ada ya bahwa sisi AC, ya, sama dengan sisi CE. Kemudian sudutnya juga sama besar ya, sudut C sama dengan sudut C pada segitiga yang di bawah, sudut C yang di atas, ya. Tapi sama besar sudutnya dengan sudut yang di bawah ya, karena dia saling bersilang ya, bersilangan itu besar sudutnya pasti sama. Kemudian di sini ada lagi sisi DC ya, atau sisi BC dulu, kita berangkat dari atas. Sisi BC panjangnya sama dengan sisi DC. Nah, dengan aturan tadi ya, sisi sudut sisi, ya. Dengan aturan sisi sudut sisi kita sudah bisa membuktikan, maka segitiga ABC, ya, ini kongruen. Nah, notasinya seperti ini dengan segitiga EDC, ya, dengan kondisi sisi sudut sisi yang saling bersesuaian, ini sama panjang atau sama besar sudutnya, ya. Nah, untuk lebih paham lagi, perhatikan contoh yang ini ya. Ini juga bagaimana cara membuktikannya. Ini karena tidak ini berhubungan dengan sisi ya. Nah, ini PQ dengan QR ini kan menunjukkan bahwa dia sisinya sama panjang ya. PQ ya sama dengan QR. Kemudian PS sama dengan RS. Sisi mana lagi? QS ya. PS, nah sama dengan PS. Nah ini sisi. Nah ini menunjukkan bahwa dengan kondisi sisi segitiga PQS ini kongruen dengan segitiga RQS, ya, karena sisi-sisi yang bersesuaian ini besarnya sama, ya. Maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Paham ya? Lanjut, kita lanjutkan ke kesebangunan ya. Kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Bentuknya sama ya. Tidak perlu ukurannya sama, hanya bentuknya aja yang sama. Sudah pasti dikatakan sebangun. Tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, ya. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan pembesaran atau pengecilan. Artinya bangun tersebut bentuk ukurannya sama, ya. Bentuknya sama, meskipun ukurannya berbeda, maka dikatakan sebangun. Ukuran berbeda itu artinya bentuk bangun sebelahnya itu bisa lebih besar dari bangun yang lain atau lebih kecil dari bangun yang lain, gitu ya. Asalkan bentuknya sama maka dikatakan sebangun, ya.
Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian ini senilai. Artinya perbandingannya pasti nilai sama. Ya. Contoh yang ini ya. Ini sisi yang bersesuaian ini harus memiliki perbandingan yang sama, ya, yang senilai. DC dengan HG kita bandingkan ya. DC dengan HG atau GH. Ya. Akan senilai nanti dengan CB dan GF. CB dan BC dan FG, ya. AB dengan EF, AB perbandingannya dengan EF ini harus memiliki perbandingan sama dengan sisi ya. Pokoknya yang sisinya yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang senilai, maka dikatakan sebangun. Kemudian syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian ini harus sama besar. Jadi sudut G dengan sudut G harus sama besar. Sudut D dengan sudut H harus sama besar. Kalau memenuhi kedua syarat ini, maka dikatakan sebangun dua bangun ini, dan lambangnya seperti ini. Ya, notasinya kalau tidak sebangun maka seperti ini. Ini kalau kedua syarat tidak terpenuhi maka seperti ini. Tidak sebangun. Ya. Lanjut ke contoh. Ini mengidentifikasi dua bangun sebangun. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Ya. Jelaskan alternatif jawaban yang pertama ya. Ini persegi panjangnya tidur, maka kita tidur juga ya. Yang ini kita jadikan seperti ini ya, biar sama bentuknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa tentukan letak sisi yang senilai. Untuk sudutnya ini sudah pasti sama semua karena besar sudutnya 90 derajat ya. Besar sudutnya 90 derajat. Jadi seperti ini. Ini besar sudutnya sudah pasti 90 derajat ya, sudah pasti bersesuaian. Tinggal kita bandingkan sisi-sisinya. Jadi AB, nah kita bandingkan yang besar aja. AB, ini kita mulai seperti ini. Kita ubah dulu warnanya biar lebih jelas nanti. Nah, ini. Kita bandingkan apakah AB, nanti kita bandingkan ABCD dengan EFGH dulu ya. EFGH. Apakah kedua bangun ini dikatakan sebangun? Kita tentukan perbandingannya. Misalnya di sini kita berangkat dari bangun yang besar ya. AB, sisi yang bersesuaian AB ini bersesuaian dengan EF. AB dengan AB-nya berapa? AB-nya 12, EF-nya 8. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4, ini 3, ini hasilnya 2. Ya, kemudian kita tentukan lagi AD dengan EH. AD dengan EH. Ya, AD-nya 8, EH-nya 6. Nah, ini kalau kita bandingkan sama-sama bagi 2 ya, berarti ya ini 4, ini jadi 3. Nah, ini sisi-sisi yang bersesuaian ternyata memiliki perbandingan yang berbeda ya. Satunya 3/2, satunya 4/3. Jadi AB per EF ya dengan AD per EH ini memiliki perbandingan yang berbeda, tidak sama ya. 3/2 dengan 4/3, maka segitiga ini bangun ini tidak sebangun. ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Ya, tidak sebangun ya, jadi kita coret. Seperti ini kita. Selanjutnya kita coba bandingkan EFGH ya dengan ini yang kecil ini IJKL. Jadi selanjutnya EFGH kita bandingkan dengan IJKL. Apakah kedua bangun ini sebangun? Kita berangkat dari yang besar aja, EF gitu ya. Kita bandingkan dengan yang bersesuaian dengan JK ya. JK
kemudian FG dengan ini LK EF-nya 8 per JK-nya 4, FG-nya 6 per LK-nya, LK sama dengan IJ ya, besarnya 3. Ini kita sederhanakan, 8 bagi 4 2, 6 bagi 2 ya, 6 bagi 3 2, ternyata sama. Nah, ini memiliki perbandingan yang sama, maka kalau sama berarti EFGH ini sebangun dengan IJKL. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang kuning dengan biru ini segi 4 ABC dengan segi 4 EFGH ini tidak sebangun. Tetapi kalau segi 4 EFGH dengan segi 4 IJKL ini sebangun karena memiliki perbandingan yang sama. Ini berbeda maka tidak sebangun. Bisa dipahami ya. Lanjut. Contoh yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun dan tak sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ya, ada trapesium ya. Ini bangun ABCD dan FGH ini sudah dikatakan sebangun ya. Ini sudah pasti sebangun. Tinggal kita tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, langkah pertama harus kita buat putar bangunnya ya. Ini kita putar sehingga kita bisa menentukan sisi yang sedekat. Ini ya, ini kalau diputar jadi seperti ini. Ini kalau diputar jadi seperti ini ke bawahnya ya. Jadi seperti ini nih kalau diputar. Kemudian ini dengan ini kita bandingkan ya, nilai X dan nilai X, Y, dan Z, X, Y, dan Z, X. Nah, ini sudut G sudah ketemu ya, sudut G ini serta dengan sudut C. Nah, sudut G ini kita warna kuning aja biar lebih terang ya. Sudut G ya, ini sama dengan sudut C ya. Ini bersesuaian sudutnya ya, sudut C, sehingga besarnya adalah 22,6 derajat. Bisa dipahami ya. Kemudian sudut Y, selanjutnya sudut Y ya. Sudut Y ini kan sudut X ya, X derajat. Maka X derajat, X sama dengan 22,6 derajat ya. Kemudian selanjutnya Y, kita cari Y. Y ini di mana? Di atas, di sudut D ya. Sudut D sama dengan sudut A ya. Sudut D sama dengan sudut A ini. Sini letaknya sudut A. Sudut Y, sehingga nanti Y ini nilainya sama dengan Z. Jadi Y dan Z ini memiliki besar sudut yang sama ya. Berapa besar sudutnya? Nah, perhatikan ini kita buat seperti ini, kita garis. Nah, ini nanti seletak ya, X ini dengan ini nilai besar sudutnya pasti sama. Kita buat seperti ini. Nah, kayak gini. Yang ini Z, kemudian X. Yang atas ini adalah X, ini Z ya. X, ini X, Z itu ya. Nah, sehingga dari ini kan kita bisa buat bahwa X tambah Z itu hasilnya adalah 180 derajat. X tambah Z hasilnya adalah 180 derajat gitu ya. Sehingga Z hasilnya adalah 180 derajat dikurangi X. X nya besarnya berapa? 22,6 ya. Sehingga 180 derajat
kalau kita kurangi 22,6 maka hasilnya adalah berapa hasilnya? Sehingga Z-nya di sini 180 dikurangi 22,6 157,4 ya, 4 sudut Z. Sehingga maka bisa kita buat kesimpulan, maka Y sama dengan Z sama dengan 157,4 derajat. Jadi besar sudutnya seperti ini ya, bisa dipahami ya. Lanjut langsung ke B ya, B. Nah, kita ke atas saja, pindah ke atas ini langsung ke B. Nah, yang B di sini panjang sisi EF. EF yang mana? EF ya. EF ini bersesuaian dengan AB. Nah, EF bersesuaian dengan AB. Sehingga panjang EF-nya berapa? 16 cm. Pasti sama. Kok kongruen saya? Maaf, ini kesebangunan ya, bukan kekongruenan. EF kita bandingkan dengan AB. EF kita bandingkan dengan AB. AB sama dengan, mana lagi sisi yang bersesuaian? EH dengan AD ya. EH dengan AD. EH dengan AD. Sehingga nanti ketemu. Ini kan perbandingan sisi yang bersesuaian senilai ya. Jadi kita buat seperti ini ya. EF yang ditanyakan ya, AB-nya besarnya 16 ya. Kemudian EH-nya 15 dan AD-nya 20 ya. AD-nya 20, EH-nya bandingnya 15. Kalau sudah sampai sini, EF sama dengan 16, kita pindah kelas saja. 15 per 20 dikali 16 jadi berkali. Kita sederhanakan ya. Ini sama-sama bagi 5, maka sisa 3, ini sisa 4. Ini sederhanakan, 4 dengan 16 kan bisa bagi 4, ini sisa 4. Maka tinggal 3 kali 4 ya. Sehingga panjang EF-nya ketemu 12 ya. EF ketemu panjangnya adalah 12 cm ya ini ya. Kemudian selanjutnya nih, yang dihitung adalah panjang HG ya. HG selanjutnya HG kita buat lagi di sini. Nah, HG kita bandingkan dengan yang bersesuaian dengan DC ya. Dengan DC, BC dulu, belum lagi ada BC. BC kita bandingkan dengan FG. Kita berangkat dari sini deh. BC dengan FG. BC dengan FG. Karena kita berangkatnya dari bangun yang bawah, maka perbandingan sebelahnya juga berangkat dari bawah. Misalnya kita pakai DA ya, atau BA enggak apa-apa, sama aja. Misalnya kita pakai AB. AB dengan mana? EF ya, dengan ini yang EF yang bersesuaian dengan EF. Sehingga BC-nya yang dicari adalah BC, FG-nya berapa? FG-nya 20 ya. AB-nya besarnya 16, EF-nya 12. Sehingga BC sama dengan 16 per 12 kali 20 ya. Kita pindah ruas jadi perkali. Sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 4. 16 bagi 4 sisa 4, ini 12 bagi 4 sisa 3 ya. Sehingga di sini 4 kali 20 dibagi 3 itu ya. Sehingga panjang BC sama dengan 4 kali 20. Kita 4 kali 20 kan berarti berapa? 4 kali 20 hasilnya adalah 80 per 3. Ini ya, ini nggak bisa disamakan, selesai sampai gini aja. 80 per 3 cm ya. Jadi panjang BC 80 per 3 cm. Nah, ini ya. Atau kita bisa buat apa namanya, menjadi pecahan campuran. Ini jadi berapa ya?
20, 25 kali 3 berapa? 75 ya. Nah, sehingga kita buat seperti ini. Nah, jadi 25 per 3, 25 kali 3 kan 75 kurang 5 ya. Ya. Atau 25 kali 3 75, 80 kurang 5 kan, berarti 25 5 per 3. Atau ini 80 bagi 3 berapa ya? 80 bagi 3 hasilnya 20. Oh, langsung kita aja 26 ya, 26. Kita ambil 26 aja ya. Nah, kita sederhanakan ini menjadi pecahan campuran ya. Jadi kita gunakan 26 kali 3. 26 kali 3 berapa? 26 kali 3 hasilnya 78. 78 ke 80 kurang 2. Nah, 26 2/3 cm. Jadi besarnya segini. Panjang dari sisi base. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian panjang HG lagi ya, panjang HG. Panjang HG ini kita bandingkan dengan mana? HG senilai dengan DC. HG dengan DC. Kemudian apalagi kita gunakan perbandingan yang mana? EH ya. Karena kita bandingkannya dari HG, kita gunakan yang dari atas juga, EH dengan AD ya. EH dengan AD. Nah, yang seletak EH senilai dengan AD. Yang bersesuaian dengan AD maksudnya. Ya. Jadi HG-nya yang ditanyakan ya per DC, DC-nya HG dengan DC. Oh, enggak bisa ternyata. Ini sama-sama enggak diketahui. Ya, kalau sama-sama enggak diketahui maka enggak bisa kita gunakan ini. Ya, perbandingan ini. Ya, kita hapus saja semuanya. Enggak bisa. Maka apa yang harus kita gunakan? Ternyata kalau sudah diketahui semuanya, ini mencari panjang HG ya. Ini kita bisa buat seperti ini. Ya. Jadi kita bisa gunakan apa namanya? Hukum Pythagoras nanti ini. Jadi ada segitiga seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Ini kan panjangnya 20. Kita potong ya biar jadi segi 4 sama dengan panjang ini 15, sisi yang bersesuaian ini ya. Sisi yang saling sejajar ini jadi segi 4 ya ini ya. Pasti panjangnya sama 15 di bawah juga pasti 15, maka akan tersisa 5 cm karena panjangnya total FG adalah 20. Ini 5. Ya. Kemudian sisi OH ini dikasih tambahan ya, O ya. Kasih titik O semisal ya. Ini adalah 12 cm. 12 karena panjangnya pasti sama dengan sisi di sebelahnya yang F tadi, sama-sama 12. Kemudian ini HG-nya. HG sisi miring. Nah, ini cara mencari HG ini kita ingat pelajaran di kelas 2 ya atau kelas 1 tentang teorema Pythagoras ya. Nah, maka teorema Pythagoras apa? Sisi yang panjang ya. Sisi terpanjang ya atau HG ya. HG sisi terpanjang ini adalah HG. Sisi terpanjang kuadrat itu teorema Pythagoras ya. Jumlahnya sama dengan sisi yang lain. Kuadrat jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti sisi yang lain adalah OH ini kasih OH kuadrat ditambah OG kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Jumlah kuadrat sisi yang sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Itu teorema Pythagoras ya, jangan sampai lupa ya. Jadi sisi terpanjang kuadrat ini kalau kita kuadratkan maka jumlahnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi OH tambah OG dikuadratkan nanti hasilnya sama. Itu adalah teorema Pythagoras. HG kuadrat OH-nya 12 ya. Jadi 12 kuadrat, OG-nya 5, berarti 5 kuadrat. Jadi seperti itu. 12 kuadrat 154, 5 kuadrat 25.
Jadi total 169. Ini Hg kuadrat. Nah, yang kita tanyakan adalah Hg saja. Kuadratnya hilang, ini jadi akar. Sehingga hasilnya adalah akar 169 13 cm. Bisa dipahami ya, Bang ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kesebangunan dua segitiga ya. Nah, langsung ke contoh saja. Menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Perhatikan ya, di sini ada dua segitiga ya. Ini ada dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama adalah segitiga ABC. Saya gambar aja segitiga ABC ya. A B C ya. Kemudian segitiga yang satunya segitiganya yang besar ya, segitiga ADE. Ini ada dua segitiga. Ada segitiga yang pertama ABC, segitiga yang kedua adalah ADE ya. Yang ditanyakan tentukan panjang sisi DE dan AB. Sisi DE, nah, ini DE-nya berapa dan panjang AB-nya berapa. Nah, dengan menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian tadi ya. Rumusnya berarti kan AB kita tulis dulu, BC-nya di sini 5 yang diketahui ya, biar kita gampang nanti. AC-nya 4, kemudian AE-nya berapa? 4 tambah 8 berarti ya. 4 tambah 8 12, AE-nya 12. Ini BD-nya 5 ya, BD-nya 5. Enggak usah nanti, enggak usah kita tulis di sini karena enggak ada sisi panjang BD ya di sini ya. Lanjut aja. Yang pertama sisi DE yang ditanyakan. DE ya. Nah, kita tulis sini aja. DE. Nah, DE ini bersesuaian dengan sisi BC. Dengan BC sama dengan, kemudian karena kita mulainya dari yang bangun yang besar ya, kita berangkat dari yang besar sebelahnya ya. Berarti AE bersesuaian dengan AC. Jadi AE dengan AC ya. AC ya. AE kalau kita bandingkan dengan AB salah ya, karena tidak bersesuaian. Jadi AE harus dengan AC, DE harus dengan BC gitu ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal kita ganti ya dengan nilainya. DE-nya kan dikali, BC-nya 5, AE-nya 12, AC-nya 4. Nah, DE sama dengan 12/4 dikali 5. Jadi seperti ini ya, sama dengan 12. Ini 5 dapat bisa kita sederhanakan, 12 kali 5 hasilnya 60 per 4 gitu ya. Sehingga panjang DE 60 dibagi 4 berapa? 60 dibagi 4, 60 kita bagi 4 hasilnya 15 ya. 60 dibagi 4 itu 15 ya. Bisa dipahami, ketemu yang DE nya 15 cm. Ini jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari sisi AB. Nah, AB DE nya ketemu 15. Nah, selanjutnya mencari AB. AB ini bersesuaian dengan AD ya. AB dengan AD. AD sama dengan, kemudian kita bisa bandingkan ya AC dengan AE ya. Kita pakai AC dengan AE karena kita berangkatnya dari AB, kita berangkatnya dari bangun yang kiri, maka kita mulai dari yang kiri juga ya. AC dengan AE, AC dengan AE. Jangan sampai terbalik, jangan AE per AC, salah nanti. Harus dari yang kiri juga, karena kita mulainya dari AB kiri, AD kanan, maka sebelahnya kiri AC, baru di bawahnya kanan AE gitu ya. Lanjut, AB yang dicari, AB per panjang AD berapa? Nah,
AD di sini kan nggak ada panjangnya ya. Ternyata kita perhatikan AD di sini ada bantuan yaitu 5 cm. Sehingga panjang AD ini adalah 5 cm ditambah AB. Kan bisa kita tulis seperti itu ya. Panjang AD adalah 5 ditambah AB. Gitu ya. 5 ditambah panjang sisi AB. Sehingga di sini bisa kita tulis 5 ditambah AB. Itu ya. AC, berapa AC? AC panjangnya 4, AE panjangnya 12. Ya, bisa kita pahami ya. Lanjut, AB sama dengan 4/12 gitu ya, dikali 5 tambah AB gitu ya. Bisa dipahami saya. Lanjut, selanjutnya AB sama dengan, nah ini kita kalikan 1/1 ya. Ini kita bisa sederhanakan 4 dengan 12 ya, biar lebih gampang. Ini sama-sama dibagi 4, 1/3 ya, sederhanakan. 12 bagi 4 maksudnya 3, 4 bagi 4 1 gitu ya. Jadi 1/3 dikali 5, 1/3 dikali 5 gitu ya, ditambah 1/3 dikali AB gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini dikalikan 1/1 ini ke sini, baru ke sini ya. Selanjutnya AB dengan AB kita jadikan satu ruas, kita pindah aja sehingga menjadi AB dikurangin 1/3 AB gitu ya. Maka di sini sisa 1 kali 5, 5/3 bisa ya. Nah, selanjutnya, nah perhatikan ini kita jadikan 1, ini adalah 1 ya, 1 dikurangi 1/3 menjadi 3/3 ya, kita sederhanakan ya. Ini hasilnya kan ada angka 1, maka kita buat menjadi seperti ini, 3/3 AB ya dikurangi 1/3 AB gitu ya, sama dengan 5/3. Kenapa kita jadikan 3/3? Biar kita bisa mengurangi ya. Karena kalau pengurangan penyebutnya harus sama. AB ini di depannya adalah angka 1. 1 kurangi 1/3 kan nggak bisa. Maka kita jadikan 1 ini menjadi 3/3. Bisa ya. Dengan menyamakan penyebut, kalau penyebutnya sudah sama tinggal kita kurangi. 3 dikurangi 1 hasilnya 2/3 AB. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Sama dengan 5/3. Kalian ingat-ingat ini materi tentang aljabar ya. Selanjutnya ya, tinggal ini kita pindah ruas ya. Maka AB sama dengan, atau langsung aja kita coret gini ya. Nah, ini 3-3-nya coret, sisa 2AB sama dengan 5, sehingga AB sama dengan 5/2. Selesai. AB panjangnya 5/2 cm ya, bisa dipahami bahwa panjang AB adalah 5/2 cm. Ini panjang AB nya 5/2 cm. Ya, selanjutnya kita jawab yang B, sudut ACB dengan AED ini seletak ya, atau bersesuaian ya, ACB dengan AED. AED besarnya kan 45 derajat, maka ACB juga pasti 45 derajat karena sebangun ya. Kalau sebangun itu sisi sudut yang bersesuaian ini besarnya sama ya, sehingga bisa kita jawab bahwa yang B itu sudut ACB ini besarnya sama dengan sudut AED, yaitu besarnya 45 derajat. Paham ya? Selanjutnya sudut ADE itu ya. ADE, sudut ADE ini bersesuaian ya. ADE ini bersesuaian dengan ABC. ABC kan besarnya 70 derajat, ini 70 derajat, maka ADE juga pasti 70 derajat. Sudut ADE sudut apa nih? ABC
sama dengan 70 derajat ya. Jadi sudut ADE besarnya sama dengan sudut ABC, sama-sama 70. Selanjutnya sudut DAE. Sudut DAE ini segitiga ya. Segitiga itu kalau seluruh jumlah sudutnya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kita tambahkan semua biar nanti ketemu sudut ADE. Sudut DAE ditambah 70 derajat tambah 45 derajat, hasilnya pasti 180 derajat ya, sehingga kita bisa ketemu sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangin, nah ini pindah ke sini semua, 70 derajat kurangi lagi 45 derajat ya, hingga nanti ketemu besar sudutnya 180 derajat ya, dikurangin 70 derajat, kemudian kita kurangi lagi 45 derajat, besarnya hasilnya adalah berapa? 65 derajat. 65 derajat. Jadi ini besarnya 65 derajat ya. Gampang ya ini ya, bisa dipahami ya. Kalau misal kalian belum paham, nanti tinggal putar ulang aja videonya. Dan ingat, ini berhubungan, kalau besar sudut ini berhubungan dengan materi di kelas 7. Kalau yang ini AB ini berhubungan dengan materi aljabar di kelas 8 ya. Atau kelas 7 juga ada. Lanjut, selanjutnya. Ini contoh penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga ya. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm. Jadi siswa ini tingginya 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya tinggal kita buat seperti ini ya. Kita tinggal buat segitiga seperti ini ya. Misalnya AB ini adalah tiang tadi, tingginya kita lambangkan dengan T, kemudian DI nya adalah siswa yang tingginya adalah 150 cm. Nah, bayangan siswa tadi ini adalah 2,5 meter, kalau kita jadikan cm adalah 250 cm. Kemudian bayangannya AB, bayangannya tiang ini adalah BC, ini bayangan tiang, EC ini adalah bayangan mahasiswa ya, yang 250 cm. BC bayangan tiang 6 meter, kita bisa jadikan 600 cm. Paham ya? Dari ini kan tinggal bisa kita tentukan tinggi yang bendera dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Nah, ini tinggal kita buat seperti ini, tinggi tiang ya, kita bandingkan dengan tinggi siswa yaitu DI ya, sama dengan BC ya, BC bayangan tiang ya, BC kita bandingkan dengan bayangan siswa BC. Jadi tinggi tiang dengan tinggi siswa, bayangan tiang dengan bayangan siswa, gitu ya. Yang kita cari tinggi tiang, DI nya berapa besarnya? DI nya adalah 150. Nah, BC nya 600, kemudian EC nya 200. Tinggi tiang sama dengan 600 per 250 dikali 150. Ini ya, kita sederhanakan ya. Set, gitu ya. 25 dengan 15 kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. Ini sisa 5, yang ini sisa 3. Gitu ya, maka tinggal 600 bagi 5 kali 3 ini ya. Silakan dihitung, 600 dibagi 5 kemudian kali 3 berapa ayo? 600 bagi 5 dan kalikan 3, hasilnya adalah sudah ketemu, yaitu 360 cm. Jadi tinggi tiang ini adalah 360 cm, atau kalau kita jadikan meter menjadi
3,6 meter ya. Jadi jawabannya adalah tinggi tiang bendera 3,6 meter. Jadi kalau kalian pengen mengukur tinggi tiang bendera, tidak harus memanjat ke atas ya dengan bawa meteran ya. Jadi cukup menggunakan konsep kesebangunan, kalian pasti bisa mengetahui tinggi tiang tersebut ya. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu berapa tinggi rumah kalian, kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Bandingkan dengan tinggi kalian dan bayangan kalian, juga bayangan dari rumah kalian ya, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya, itu tentang kesebangunan khusus ya dalam segitiga siku-siku. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, kemudian ada kita buat segitiga siku-siku di dalamnya, ini pasti sebangun ya. Dan menemukan rumus ini ya, bahwa kalau kita mencari AB kuadrat ini sama dengan BD ya dikali BC, itu rumusnya ya. Kalau AB BD kali BC, jadi B nya pasti itu ya, gampang cara menghafalnya ya. AC kuadrat jadi sini pasti ikut CD kali CB itu ya. AD kuadrat, panjang AD, mencari panjang AD misalnya AD kuadrat, maka D nya selalu ikut DC kali DB itu ya, cara menghafalnya ya, gampang ya. Nah, sisi yang kita cari ini kita kuadratkan, kemudian kita kalikan sisi yang lain itu ya. Contoh yang ini ya, perhatikan gambar yang ini. Tentukan yang A, pasangan segitiga yang sebangun. Nah, kita gambar aja yang A, segitiga yang sebangun yang ini ya. Yang pertama ada segitiga BCD, kita buat gambarnya biar kelihatan sebangun, kita hidupkan aja gambarnya. B, ini B ya, yang panjang, ini D nya segitiga siku-siku ya, yang ini C ya. Sebangun dengan ABC pastinya, cuman yang besar banyak gambarnya ya. Nah, ini segitiganya agak kurang bagus ya. A, ini siku-sikunya B, yang ini B ya, A B C, cuman kita titipkan ya. Sebangun dengan apa lagi? ADB, ini ADB gitu lagi. A yang ini ABC ya, yang ini maaf, yang ini B, ini salahnya, ini B, yang ini adalah sisi C, ini sisi C, yang ini baru ADB, ADB ya. Ini ADB, nah gitu ya. Nah, ini adalah sisi pasangan segitiga yang saling sebangun. Jadi BCD kita putar seperti ini, kemudian ABC ya, yang besar ini setelah kita putar kita cerminkan, kita balik sehingga nanti sisi yang bersebelahan dengan sama ya, sisi siku-sikunya di atas ya. Kemudian yang ini lagi ADB ya, sudah gitu ya, bisa ya. Kemudian pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Ini jawabannya A ya. Yang B kan gampang, yang B ya, pasangan sudut yang sama besar ya, berarti kan sudut A sama dengan sudut B. Nah, sudut apa? Yang B ya. Ini ADB, sudut A sama dengan sudut B. Sudut A, ini sudut B ya. Sudut A. Tapi sudut B yang terbelah jadi dua ini ya. Sudut B dengan ini sudut B dengan ini berbeda ya. Ketika yang ini ya, kan berbeda ini. Ya. Sudut B yang untuk ADB dengan sudut B yang untuk BDC ini berbeda. Ya. Besar sudutnya ya. Tapi kalau kita buat seperti ini
besar sudutnya pasti sama ya. Besar sudutnya pasti sama. Otomatis kalau besar sudutnya sama, ini 45 derajat. BDC A ini dengan ini sama, kan sudut yang bersesuaian sama besar kalau sebanding ya. Sudut C dengan B sama, sudut C sama dengan sudut B, kemudian sudut D sama dengan sudut D. Sudut D besarnya sama dengan sudut B. Nah, ini kalau saya tulis seperti ini nanti terjadi kesalahan. Nah, kita buat perbandingan aja kan, kita sebutkan aja misalnya segitiga BCD ya, BCD dengan ini sebangun dengan segitiga ABC, maka sudut yang bersesuaian ya, sudut A sama dengan sudut B, tinggal buat kayak gitu ya. Sudut D sama dengan sudut B gitu ya. Nah, sudut apa lagi? Sudut C sama dengan sudut C ya. Kemudian misalnya kita bandingkan segitiga BC ini, segitiga ABC ini sebangun dengan misalnya ADB, segitiga ADB. Maka kan tinggal kita buat sudut A sama dengan sudut A itu ya, sudut D sama dengan sudut D ya. Kemudian sudut B yang ini sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut C ya, sudut C yang di bawah ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian ini pasti sama besar ya. Jadi yang ini punyanya segitiga ABC untuk kebalik ini. Nah, ini sudut B, sudut B dengan sudut D yang ADB, kemudian sudut C yang ini dengan sudut C yang ADB, sudut B yang ADB itu ya. Kemudian BCD juga pasti sebangun dengan ABD ya, Bang ya kalian ya. Langsung aja ke yang C misalnya ya, kita langsung lihat yang C misalnya. Ini pasangan sisi yang bersesuaian. Misalnya kita bandingkan ya, ABC misalnya BCD, segitiga BCD ini sebangun dengan ABD, segitiga ABD. Maka sisi yang bersesuaian yaitu CD bersesuaian ya. Pasang sisi yang bersesuaian ini bersesuaian dengan itu ya, ini bersesuaian dengan masing-masing pasang segitiga yang sebangun. CD ini bersesuaian dengan BD ya. Kalau kita buat perbandingannya CD dengan kayak gini. Nah, CD bersesuaian dengan BD ya. Kemudian BD yang kecil ini ya bersesuaian dengan AD ya. Kemudian yang bawah BC dengan AB. Oke ya, jadi kiri dengan kiri ya, yang BD ini yang kanan dengan kanan, yang bawah gitu ya. Itu pasang sisi yang bersesuaian. Begitu juga dalam perbandingan segitiga yang lain ya, banyak yang ini ya. Nanti kalian tinggal sebutkan yang lain aja di latihan, insya Allah akan ada latihan nanti. Nah, mungkin minggu depan nanti ada latihan. Lanjut ke yang D, panjang sisi BA. Yang ditanyakan BA atau AB, mencari BA atau AB. AB kan tinggal kita kasih kuadrat, AB kuadrat kan gitu ya, atau BA kuadrat. Nah, sisi A ini juga pasti selalu ikut ya. Maka AD kali AC, kan gitu rumusnya ya. AD kali AC.
jadi sisi yang di sudut ini pasti selalu ikut dalam rumus ya. AD-nya berapa? AD-nya 16 dikali 9. Nah gitu ya, berapa 16 dikali 9? Jadi 16 kali 9 itu adalah 140. Ini AB, maka AB saja hasilnya adalah akar 144, yaitu 12. Jadi panjang AB nya 12 cm. Selanjutnya kita cari panjang BC ya. Hapus dulu biar muat. Panjang BC kita jadikan BC kuadrat ya, BC kuadrat jadi BC menjadi panjang BC, maka C ini selalu ikut CD kali CA, CD kali CA gitu ya. Jadi BC kuadrat sama dengan CD nya 9. Oh ini ada kesalahan ini, AD kali AC, sorry, ini salah ini ya. AD nya 16, AC nya kok 9 ini. Nah ini salah sedikit. AC berarti kan 9 tambah 16 25 ya. Nah, ini 25. Nah, sehingga nanti hasilnya bukan 144 ya. Bukan 144 ini ya, hapus. Ini juga pasti nah gini ya. 16 kali 25 karena 9 tambah 16 kan 25. 16 kali 25 berapa? 400. Ini 400, maka akar 400 ya, akar 400 hasilnya 20 cm. Sedangkan yang ini CD kali AC, CD 9, CA nya adalah 25. Jadi 9 kali 25, 9 kali 25 hasilnya adalah 225. Nah, ini BC kan. Maka BC saja akar dari 225, sehingga BC akar dari 225 ini berapa? Akarnya adalah 15 ya, 15. Akar dari 225 adalah 15. Selanjutnya tinggal kita cari BD ya, BD sama dengan, maka kita jadikan kuadrat, yaitu D selalu ikut ya, DA kali DC, DA kali DC. DA nya 16, DC nya 9, tadi hasilnya adalah 144 ya. Ini BD kan, BD saja adalah akar dari 140, maka hasilnya adalah 12 ya. Sekian ya videonya ya, cukup sampai di sini aja ya. Ini pada materi kali ini kan kita belajar tentang kesebangunan dan kongruen ya. Nah, kalau semisal kalian belum paham ya tentang kesebangunan dan kongruen, kalian putar lagi videonya dari awal sampai akhir ya. Jadi di sebelah mana yang belum paham bisa kalian putar ulang ya. Insya Allah paham karena materi ini lumayan mudah ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.